Ku rasakan kehadiran
Kami rasakan kehadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Jamah kami Tuhan, urapan dari surga turun dan mengalir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu di tempat ini semua menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan saja yang layak kami puji. Dan kami yakin dan percaya di tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami semua dijamah oleh Tuhan. Dan urapan dari surga turun ke atas kami semua pada saat pagi ini. Menjauhkan kami dari segala yang jahat. Dan menjaga hati kami ya Bapa. Sebab Tuhan yang telah berjanji dalam hidup kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang selalu diberikan anugerah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kami juga rindu mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, dengan Yesus naik ke surga, dia bilang begini, aku menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku di surga, banyak tempat tinggal. Nah, aku mempersiapkan supaya nanti ketika aku datang kembali, aku menjemput engkau, aku membawa engkau, para murid-muridku, anak-anakku, ya kan? Dan engkau akan bersama-sama dengan aku tinggal di surga selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Namun Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan juga sebuah janji. Tuhan bilang gini, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan mengirimkan, aku akan mengutus bagimu Roh Kudus. Amin, saudaraku. Roh penolong, roh kebenaran, roh yang akan menginsafkan kamu dari segala dosamu. Itulah peran dari Roh Kudus masa kini, ya. Jadi kalau seseorang bisa bertobat, seseorang bisa hidup dalam jalan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, berani pikul salib, itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Amin, saudaraku. Dan saudara bisa berdoa, saudara bisa beribadah, saudara bisa bertumbuh, itu juga peran Roh Kudus. Jadi kita bersyukur hari ini kita memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan sekarang giliran Roh Kudus yang sedang mempersiapkan saudara. Sementara Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi kita di sorga,
Roh Kudus yang diutus mempersiapkan kita yang hidup di bumi ini untuk bersiap masuk surga. Amin, saudaraku. Nah, ada satu pesan di dalam Filipi pasal yang kedua, saya bacakan untuk saudara ya, sebagai nas Alkitab kita, nas renungan kita. Ayat yang kelima dikatakan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi hidup bukan sendiri-sendiri, bukan hidup masing-masing, bukan hidup untuk diriku dan diriku, tetapi hidup bersama. Ya, dikatakan selanjutnya adalah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pesannya begini, saudaraku. Ketika kita hidup di bumi ini sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk kita sampai ke rumah Bapa, sampai ke surga. Maka satu hal penting yang saudara harus tanamkan dalam pikiran saudara adalah cara hidup kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Apa itu perasaan Kristus yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat ayat selanjutnya jawabannya ya. Pikiran dan perasaan Kristus itu seperti ini. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, dengan kata lain, sekalipun Yesus itu dia adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, pencipta alam semesta, pencipta hidup saudara, pencipta manusia, pencipta seluruh kehidupan ini. Yesus itulah orangnya, pribadinya. Sekalipun dia adalah Tuhan, dia Allah, tapi dia tidak menganggap dirinya, mempertahankan dirinya. Aku ini Allah, aku ini Tuhan, aku ini pencipta, aku ini penguasa. Enggak, saudaraku. Banyak orang ketika dia ada di kedudukan puncak, ya, kedudukan yang tinggi, posisi yang tinggi, dia cenderung untuk apa? Gengsi. Harga dirinya naik, saudaraku. Ya, seiring dengan promosi, seiring dengan kedudukan, status sosial yang meningkat, ya, harga diri juga ikut meningkat, gengsi ikut meningkat, semuanya naik, saudaraku, sehingga membuat kita akhirnya sombong, ya, sehingga membuat kita akhirnya nggak bisa lihat ke bawah lagi. Kita seolah-olah hidup ini ya untukku dan untukku, semua aku dapat beli, misalkan seperti itu, ya, aku bisa lakukan apapun dengan status sosialku. Tetapi Yesus Kristus tidak seperti itu. Teladan kita, contoh hidup kita, Kristus Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya, dia yang Tuhan, dia penguasa, dia pemilik seluruh hidup ini, pemilik bumi. Tapi dia tidak mempertahankan gengsinya, dia tidak mempertahankan statusnya, dia tidak mempertahankan keberadaannya. Tapi dia selanjutnya dikatakan, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang walaupun dalam statusnya dia adalah Allah, tapi dia mau merendahkan diri. Inilah pesan di dalam kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, saudara mau hidup dalam kerendahan hati? Mau hidup dalam rendah hati? Nggak mantep nih. Mau nggak hidup dalam rendah hati? Amin. Ya, rendah hati artinya apa? Nggak sombong, satu, ya. Menganggap yang lain itu lebih penting, lebih utama. Kerendahan hati itu kita bisa hidup dalam kebersamaan. Ya, ini contoh-contoh yang sederhana. Ya, kemudian dikatakan di situ apa? Mengambil rupa seorang hamba. Yesus yang adalah Tuhan, dia mau jadi hamba loh. Nah, kita ini siapa sih, saudaraku? Ya, kita ini siapa? Kadang seringkali kita tuh nggak mau menjadi hamba, maunya jadi bos, ya kan? Maunya jadi apa istilahnya ya? Orang penting. Ya, memang kita orang penting di hadapan Tuhan, tetapi di dalam hal kita melayani, kita tuh harus menempatkan diri kita seperti hamba. Orang yang melayani itu hamba. Saudara mau melayani Tuhan? Berapa banyak yang mau angkat tangannya? Coba. Tadi dipoto sama malaikat. Ya. Kalau saudara mau melayani, rindu melayani. Melayani itu ada dua. Melayani pribadi Tuhan, secara pribadi saudara bersekutu dengan Tuhan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, itu saudara dua-duanya ini perlu kerendahan hati. Gak ada gengsi, aku gak pantas ngerjain ini. Gak pantas aku nyapu, ngepel
tempat ibadah. Ngapain? Aku harus angkut-angkut. Nah, itu udah sombong namanya. Kalau hati hamba nggak seperti itu, saudaraku, nggak pandang bulu, ya kan? Saya pun sampai hari ini, saudaraku, ya sampai hari ini keberadaan kita di Kopasgat, saya pun masih suka kadang ngosrek WC di belakang, saudaraku. Kalau pas saya lihat, pas mungkin Pak No kebersihan nggak hadir atau nggak ada, pas saya lihat banyak telapak kaki, jejak-jejak yang pendahulu memakainya, saya siram, saya kosek pakai kaki saya. Ada sikat di situ, saya sikat. Pokoknya ada jejak-jejak di toilet, saya bersihkan. Kenapa? Saya menempatkan diri sebagai hamba gitu. Saya lihat kursi berantakan, saya atur, saya tata, saudaraku. Apa yang kelihatan nggak bagus, nggak baik bagi jemaat, supaya nyaman, supaya enak beribadahnya, bereskan. Nah, itulah hati hamba. Seringkali kita kan enggak, ya. Seringkali orang-orang tuh, ya saya salut begini, saudaraku. Ada apa ya? Gembala. Ini seorang gembala di Bandung. Ya, dia sekarang ini tadinya staf gembala. Tadinya dia apa ya namanya? MOI itu manajer operasional ibadah. Dia yang memanajeri, dia yang memanage semua ibadah. Bukan gembala, bukan staf gembalanya. Gembala waktu itu masih Pak David Cakra. Ya, ini staf gembalanya. Nah, beliau luar biasa, saudaraku. Sekalipun dia punya jabatan sebagai, katakanlah, gembala pelaksananya lah, katakan begitu ya. Tapi dia mau loh, saudaraku, melayani di tempat parkiran loh, saudaraku. Kalau sudah pernah ke bukannya di itu Baranang Siang, ya di Baranang Siang. Itu saudara ada basement, itu tempat parkir mobil. Ya. Waktu Natalan mungkin sudah pernah lihat, kalau sudah tahu orang ini ya. Dia sampai ke luar, saudaraku, di luar di jalan raya itu. Dia seperti petugas parkir, saudaraku. Luar biasa. Dia bos loh dia. Dia pemilik perusahaan. Dia punya status sosial yang baik. Dia orang yang berada lah, katakan begitu, secara materi. Tapi dia mau turun. Secara status sosial dia bos, secara jabatan di kerohanian dia sebagai gembala pelaksana, tapi dia mau melayani sebagai tukang parkir, saudaraku. Ngatur mobil masuk keluar dia mau, saudaraku. Luar biasa. Inilah hati dan pikiran, perasaan Kristus seperti itu. Ya, melalui momen kenaikan Tuhan Yesus ini, ayo saya mengajak melalui firman Tuhan ini, ayo layanilah Tuhan yang sudah naik ke surga, yang sudah mempersiapkan untuk tempat yang mulia buat saudara. Layani dia dengan sebaik-baiknya. Amin, saudaraku. Kuncinya, saudara perlu memberi diri sebagai seorang hamba. Itu aja. Ketika ruangan saudara lihat berantakan, ambil inisiatif. Ketika sudah lihat apa nggak pada tepatnya, saudara inisiatif. Bukan untuk saudara lakukan, bukan untuk manusia, tapi saudara lakukan untuk domba-domba Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara lakukan untuk Tuhan semuanya itu. Next, kemudian berikutnya, mengosongkan diri. Ya, dia tadi mengambil rupa seorang hamba, kemudian dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya ya tadi, tidak menganggap dirinya itu tuan, tidak menganggap dirinya itu hebat, bos, dan sebagainya. Tapi dia merendahkan hati. Itu namanya mengosongkan diri. Dirinya dia anggap aku kosong. Orang yang mengosongkan diri, dia akan diisi penuh oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bejana yang kosong, kalau sudah terus mau memberikan kepada Tuhan, sudah akan diisi penuh melimpah oleh Tuhan. Ya, kemudian berikutnya dikatakan, nah karena itu, karena dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba, maka dikatakan ayat yang ke-9, itulah sebabnya. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ternyata kunci peninggian Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, ternyata prosesnya ini. Dia harus mengosongkan diri, dia harus mengambil rupa seorang hamba, dan yang ketiga, dia harus taat sampai mati. Yang tadi belum saya bacakan ayatnya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, 3 hal inilah yang menyebabkan Tuhan ditinggikan. Saudara mau dipromosikan? Saudara mau diangkat oleh Tuhan? Dalam segala aspek kehidupan saudara, ini jalannya, 3 jalan ini. Kosongkan diri, minta Tuhan penuhi,
Tuhan ambil alih hidup saudara, bukan diri saudara sendiri yang berjalan, tetapi Tuhan yang menuntun saudara. Saudara pakai hati hamba, layani dengan sebaik-baiknya Tuhan, dan yang ketiga taat sampai mati. Tuhan akan mempromosikan saudara. Amin, saudaraku. Saudara taat sampai mati, sampai garis akhir saudara taat, sampai Yesus datang saudara taat. Saudara lakukan yang terbaik dengan hati hamba, saudara akan mengalami peninggian. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di mana-mana, saudaraku, di luar kota, di kota-kota besar. Ya, mereka hanya ingin dipromosikan, pingin naik jabatan, pingin naik pelayanannya, tetapi nggak pernah mau berubah karakternya, ya kan? Pinginnya instan, nggak mau dimuridkan, pinginnya begitu masuk langsung dikasih pelayanan, kira-kira gitu. Banyak sekarang orang-orang terkenal, orang-orang yang dulu katakan artis, ya kan, aktor, ketika masuk pelayanan langsung dikasih mimbar, saudaraku, ya kan, langsung dikasih mimbar. Kenapa? Karena dia untuk menarik jemaat. Wah, ada artis di sana, langsung datang, rame, saudaraku. Ya, akhirnya apa? Kasihan aktor itunya, artisnya yang kasihan. Dia belum kuat pondasinya, sehingga ketika dia dapat tantangan, dapat hal-hal apapun, problem masalah, dia langsung kalah, dia langsung pergi, dia langsung kabur, dia nggak lagi eksis, saudaraku. Sudah banyak kejadian seperti itu, nggak kuat. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan, gembala pembina kita Pak Niko Nyoto Raharjo, dia sangat menekankan. Pak David Cakra juga dulu gembala kita di Rayon 2 yang sudah meninggal, beliau juga sangat menekankan untuk bisa melayani. Satu, dipastikan dulu harus dibaptis. Harus dibaptis baru bisa melayani. Yang kedua, harus komitmen. Harus komitmen. Komitmen dalam semua hal, dalam jam kehadiran, dalam jam latihan, dalam pemuritan. Itu harus, saudaraku. Datang terlambat aja sudah nggak boleh maju lagi, saudaraku. Ya, itu luar biasa. Nah, inilah pelatihan-pelatihan kita di sini. Ya. Kita perhatikan hal ini supaya kita ditinggikan. Harus ikut kom dulu, harus ikut pemuritan, komsel harus ikut. Bayangkan itu sampai sebegitunya. Karena Pak Niko ini sebenarnya dia bukan untuk mempersulit kita, tetapi justru untuk memelatih kita supaya kita memandang pelayanan kepada Tuhan itu nggak sembarangan gitu. Karena Yesus pun ketika dia ada di bumi sebelum dia naik ke surga, melayani saudara itu dengan all out, saudaraku. Yesus melayani saudara dan saya itu all out sampai dia mati di kayu salib. Nah, sekarang giliran kita. Yuk kita all out yuk sama Tuhan. Siap all out, saudaraku? All out itu apa? Makanan apa, saudaraku? All out. Semuanya kita kerahkan, segenap kemampuan kita. Potensi kita keluarkan. Yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. All out itu sungguh-sungguh. Kalau aktor, atlet bertanding kayak kemarin, sepak bola final, SEA Games, Indonesia lawan Thailand. 120 menit mereka harus bertanding. Walaupun di bawah tekanan, intimidasi, karena dirugikan ya oleh wasit dan yang lain sama pemain lawan. Mereka selebrasi gol di depan benchnya tim kita, itu nggak boleh. Mereka diintimidasi, emosinya disulut gitu supaya tandingnya ngawur kayak gitu. Tapi puji Tuhan, mereka sudah dikasih arahan-arahan. Mentalnya harus kuat, harus tetap tenang, kerahkan semua kemampuanmu. Kamu punya skill, kata Pak Erick Thohir. Ya, saya ikuti itu. Pak Erick Thohir memberikan briefing. Kamu tuh sekarang skill, kamu punya, kamu hebat, kamu gak kalah dengan mereka. Tapi yang penting mental kamu. Wah. Kalau kamu punya mental kuat, kamu pasti bisa. Dan benar, saudaraku, kita lihat pertandingan malam itu. Saya lihat sampai akhir, saudaraku. Wah, berdebar-debar. Itu contoh. Atlet saja dia all out demi emas. Bayangkan, demi sekeping emas. Dia all out. Nah, saudara itu demi surga loh. Masa saudara nggak mau all out sih? Nggak mau kerahkan seluruh kemampuan saudara yang terbaik. Biarlah lewat momentum kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Yuk, saya ajak saudara satu. Kosongkan diri saudara. Kosongkan. Jangan lihat kita, saya ini orang yang hebat, saya ini orang yang kaya, saya ini orang yang
status sosial tinggi, ini akan menghalangi saudara untuk rendah hati, nggak bisa rendah hati. Yang kedua, miliki hati hamba. Yang ketiga, taat sampai mati. Tuhan akan meninggikan saudara. Tuhan akan mempromosikan saudara. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, all out lah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang saudara ada, apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, berikan terbaik buat Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya.